Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Dango Inspirasi. Kembali lagi bersama saya Salsabila Francisca bersama Ibu Prof. Tuti Anggraini PhD selaku ahli pangan dari Universitas Andalas. Nah, sore hari ini kita akan membahas seputaran gula. Apakah gula itu selalu manis atau tidak? Nah, Bu, jadi gula ini kan banyak ditakuti oleh orang pada umumnya karena berasumsi bahwa gula ini bisa membuat kegemukan, bisa membuat diabetes, sumber penyakit lah ibaratnya Bu kalau dikonsumsi terlalu banyak. Nah, sebenarnya gula ini apakah rasanya itu selalu manis atau ada rasa yang lain Bu gitu? Karena kalau di beras di nasi kalau dimakan kan tidak terasa manis ya Bu. Nah, itu sebenarnya apakah ada kandungan gula di situ atau tidak, Bu? Ya, jadi gula itu adalah salah satu jenis karbohidrat. Ya, jadi gula itu adalah karbohidrat ya. Jadi apakah gula itu manis? Tidak selalu ya. Jadi gula itu tidak selalu manis. Kemudian betul tadi yang Salsa bilang bahwa kita harus membatasi asupan gula kita. Jadi karena kalau terlalu banyak gula itu adalah sumber kalori ya, jadi sumber kalori nanti jadi dia bisa menggemukkan ya sebagai energi, kemudian disimpan dalam bisa dalam bentuk lemak, jadi memang orang akhirnya bisa menjadi gemuk. Ya. Nah, jadi juga bisa meningkatkan kadar gula darah gitu ya. Jadi gula ini misalnya gula pasir ya, gula pasir ini ketika kita konsumsi kan rasanya langsung aja manis ya. Manis. Jadi itu adalah terdiri dari sukrosa, fruktosa dan glukosa namanya. Jadi dia memang berasanya manis. Jadi kebanyakan gula itu memang berasa manis ya, apalagi misalnya ketika kita makan buah-buahan yang manis ya, itu kan memang langsung manis saja. Jadi itu adalah gula yang banyak ada pada buah namanya fruktosa. Jadi dia memang sudah manis rasanya ya. Tetapi ada gula yang memang tidak ada rasa manis. Nah, jadi apa saja gula yang tidak berasa manis itu adalah itu kita istilahkan dengan pati namanya. Pati ya. Jadi pati itu adalah salah satu jenis karbohidrat. Jadi kenapa sih pati ini tidak manis tapi dia dikatakan gula? Jadi karena pati ini adalah sebenarnya dia disusun oleh glukosa. Ya, jadi dia glukosa tetapi masih dalam bentuk rantai yang panjang, Salsa. Apakah dia dalam bentuk kompleks? Iya, dia jadi pati itu adalah susunan glukosa tapi masih berantai panjang ratusan jumlahnya ya. Jadi makanya ketika kita mengkonsumsi pati ini masih belum ada rasa ya. Jadi dia akan berasa itu kalau sudah dihidrolisis menjadi gula-gula sederhana. Jadi udah lepas glukosanya. Nah, baru akan berasa manis, tetapi dia dalam bentuk pati itu belum berasa manis. Nah, gitu. Jadi ada tapi itu yang berbahaya mungkin ya, karena kadang-kadang orang tidak tahu apakah ini gula atau tidak. Misalnya tepung misalnya. Nah, tepung itu kan tidak berasa manis karena tepung itu adalah terdiri dari pati. Jadi memang tidak manis, padahal dia adalah itu gula yang tersembunyi, itu adalah glukosa. Kalau kita mengkonsumsi yang bertepung itu banyak-banyak, artinya itu kandungan gulanya tinggi karena di dalam tepung itu adalah glukosa. Nah, jadi yang akan nanti di dalam sistem pencernaan kita itu nanti jadi pati itu akan dihidrolisis menjadi glukosa, jadi akhirnya akan menghasilkan sumber energi juga untuk kita, sumber kalori gitu. Jadi tidak boleh kita mengkonsumsi yang misalnya tepung-tepungnya terlalu banyak, seperti tadi misalnya Salsa juga bilang beras ya. Jadi di beras adalah salah satu sumber dari pati. Ya, jadi makanya nggak boleh ya kita mengkonsumsi apalagi pati ini kan glukosa ya, terdiri dari glukosa. Nah, glukosa ini adalah bisa meningkatkan kadar gula darah. Jadi tidak boleh kita mengkonsumsi nasi itu dalam terlalu banyak ya. Jadi buktinya bahwa ada pati ini adalah terbentuk dari glukosa. Makanya kalau kita mengunyah nasi mungkin dalam 1 kali 2 kali gigitan itu belum terasa manis, tapi coba kalau kita udah lama-lama mengunyahnya ya, itu akan berasa ada rasa manis ya. Mungkin manisnya tetapi mungkin masih samar, tapi ada rasa manis ya, karena di air liur kita itu ada enzim alfa amilase. Ya, enzim alfa amilase ini yang menghidrolisis pati tadi Sehingga ada rasa manis ya, sudah dipotongnya glukosa tadi, sehingga makanya udah berasa manis gitu oleh kita.
Nah, sumber pati ini kalau pada makanan apa aja ya, Bu? Sumber Ditemukan di mana saja? Nah, gitu, kalau Bu? kita cerita dulu mungkin sumber-sumber dari tanaman dulu ya sebelum ke makanan ya. Oh, iya. Nah, jadi di dalam tanaman itu serealia misalnya, serealia itu adalah yang biji-bijian seperti jagung, Gandum. gandum, Oh, iya. sorghum, apalagi gandum, rye, oats itu banyak jenis, ada barley gitu ya. Nah, itu adalah sumber dari pati. Kemudian ada umbi-umbian, umbi jalar, ya umbi-umbian itulah, sama umbi-umbian kentang juga termasuk di situ ya. Nah, itu adalah sumbernya. Kemudian bisa juga beberapa buah-buahan itu tinggi juga patinya seperti pisang, apel gitu ya. Itu agak cenderung tinggi lah ya, atau alpukat ya. Nah, jadi kan misalnya kalau dia berbahan dasar dari jagung misalnya, jagung biasa diolah menjadi tepung maizena atau tepung jagung. Dari gandum bisa diolah menjadi tepung terigu gitu ya. Nah, sehingga produk-produk dari tepung-tepungan ini itu mengandung pati itu salsa. Jadi seperti roti-rotian, misalnya roti tawar lah. Roti tawar tidak berasa manis ya. Nah, padahal yang pembentuk roti tawar itu adalah komposisi terbesarnya adalah tepung terigu, yang ada itu adalah pati ya. Jadi itu isinya gula saja, itu gula, glukosa ya. Nah, jadi mungkin tidak berasa manis waktu kita makan roti tawar, kan nggak manis karena memang rasanya tawar, tidak dikasih gula gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya itu adalah gula. Padahal komposisi utamanya gula ya, Bu. Komposisinya utamanya ada gula. Jadi roti-rotian, ya semua bakery-bakeryan, mie-mian gitu. Jadi sebaiknya Produk tepung ya. kalau mengonsumsi makanan yang kita pikir tidak berasa manis, nah itu perlu dibatasi juga ya, Bu. Karena bisa jadi ada gula tapi kita tidak merasakan ya, Bu. Nah, jadi kalau dari segi fungsi, apakah berbeda, Bu, fungsi dari pati tadi dengan gula yang manis tadi, Bu? Ya, jadi kalau fungsinya itu sama salsa. Jadi fungsinya sama-sama untuk menghasilkan energi oleh tubuh kita. Jadi kan kita memang butuh ya karbohidrat dalam bentuk pati itu, kita butuh sebenarnya, tapi tidak terlalu banyak ya. Jadi fungsinya sama dengan pati atau gula-gula lain, itu sama fungsinya sebagai sumber energi untuk manusia. Jadi makanya harus kita batasi, karena energi kebanyakan akan ditumpuk menjadi lemak ya. Itu yang membuat gemuk dan obesitas. Iya, betul. Nah, jadi dari paparan yang diberikan oleh Bu Tuti, dapat kita simpulkan bahwa segala bentuk makanan dan minuman yang kita konsumsi secara berlebihan itu tidak baik apabila dia mengandung gula yang tinggi ya, Bu. Kita harus batasi. Begitupun untuk konsumsi buah-buahan ya, Bu. Konsumsi buah-buahan yang manis terlalu berlebihan pun tidak baik ya, Bu. Sekian informasi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.